Di awal film, kita langsung diperlihatkan sebuah keadaan yang terjadi di suatu kota. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada kehidupan, dan juga tidak ada suara orang-orang. Membuat kota ini benar-benar terasa seperti kota mati. Namun ternyata, di balik kesepian yang ada, masih terdapat seorang laki-laki parubaya bernama Tony. Bisa dibilang Tony adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini setelah terjadinya sebuah peristiwa mengerikan yang sudah menimpa seluruh umat manusia. Peristiwa apa yang terjadi juga tidak bisa diketahui pasti. Tapi yang jelas, Tony cuma bisa beraktivitas sendirian saja tanpa ditemani oleh satu orang pun. Beruntung, Tony yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan masih bisa mengandalkan perpustakaan itu untuk dijadikan tempat tinggalnya. Waktu demi waktu ia lewati dengan ketenangan yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Tony tidak bisa lagi merasakan apa itu yang namanya berinteraksi. Bahkan saking tidak adanya orang yang bisa ia andalkan, Tony harus mengeluarkan tenaga ekstra demi mengevakuasi seluruh jasad yang masih berada di blok-blok tertentu. Baik itu dari mensterilkan rumah tersebut, membawa mayat-mayat yang ada, dan juga mengubur satu persatu mayat yang sudah ia bungkus. Apabila satu blok sudah ia evakuasi, maka dia akan memberikan tanda silang yang berarti blok tersebut telah siap untuk dihuni. Entah dihuni oleh siapa, Tony hanya bisa berharap kalau suatu hari nanti ia bisa membuat keturunan yang baru sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Jelas ketiadaan listrik juga menjadi masalah bagi Tony yang setiap harinya harus menunggu terbitnya matahari agar bisa beraktivitas. Namun untung saja ketersediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka sampai sejauh ini. Singkat waktu, Tony baru saja terbangun dari tidurnya dan ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tapi di saat itu juga ia malah tidak sengaja melihat sebuah mobil yang sudah mengeluarkan asap, serta terdapat seorang perempuan di dalamnya. Karena merasa kasihan, Tony membawa perempuan itu ke salah satu rumah yang sudah ia sterilkan. Dari sini, sebenarnya Tony sangat sadar kalau keberadaan orang asing benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu jugalah perempuan tersebut berkata bahwa ia tidak berniat untuk macam-macam, melainkan ia baru saja melewati malam dengan mabuk-mabukan karena kesepian yang harus ia lalui. Mendengar hal itu, Tony tidak mau peduli terlalu banyak. Yang dimana Tony sendiri langsung menyuruh wanita itu untuk pergi dari wilayah ini dengan menggunakan sebuah mobil yang sengaja ia berikan. Sepulangnya dari tempat tersebut, dia kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Yang tanpa disangka-sangka, si wanita misterius malah mengikutinya. Wanita yang bernama Luna itu berkata kalau ia ingin tetap tinggal bersama Tony, tak peduli seberapa cueknya Tony terhadapnya. Luna juga menawarkan dirinya untuk membantu Tony dalam mengevakuasi tiap-tiap mayat, agar keberadaannya lebih berguna bagi Tony sendiri. Sampai sejauh ini, Tony belum merasa yakin dengan apa yang diucapkan oleh Luna di setiap waktunya. Dan sampai pada suatu saat, Tony merasa tidak tega sudah mengusir Luna secara paksa di tengah malam. Dari situlah, Tony langsung mengajarkan segala hal yang harus dilakukan oleh Luna setiap harinya. Baik dari cara mengevakuasi sebuah jasad serta mensterilkan seisi rumah. Tidak sampai di situ, Luna juga diperlihatkan caranya mengubur tiap-tiap jasad yang sudah dievakuasi dari blok-blok tertentu. Kemudian mereka pun berkunjung ke sebuah supermarket yang selama ini sudah menjadi dapur pribadi bagi Tony. Segala makanan bisa mereka pilih sebebasnya, walaupun ada beberapa makanan yang sudah kadaluarsa. Tidak cuma supermarket, segala toko juga bisa mereka kunjungi sesuka hati tanpa diteriakin maling sama orang lain. Di sore harinya, Luna kembali ditugaskan oleh Tony untuk mengunjungi beberapa blok yang tersisa. Tentu saja kali ini Luna tidak didampingi oleh Tony, dan ia harus melakukan setiap prosedurnya secara mandiri. Akan tetapi baru saja mau berangkat, Luna malah mendengar suara gerasak-gerusuk dari sebuah rumah yang sudah berantakan. Enggak taunya di dalam rumah tersebut masih terdapat seekor anjing yang selamat dan langsung dibawa pulang oleh Luna pada saat itu. Ketika hari berganti, mereka berdua pun bergegas untuk memancing beberapa ikan di sebuah danau yang sangat hening. Ya, anggap saja bersantai-santai, apalagi momen bersantai-santai dengan manusia lain sudah lama tidak dirasakan oleh Tony dan juga Luna. Dengan alat memancing yang seadanya,
Tony masih mampu mendapatkan sepasang ikan, yang tentu saja ikan-ikan itu akan menjadi santapan spesial bagi mereka berdua setelah sekian lama hanya mengkonsumsi makanan kaleng. Luna bersama Tony akhirnya bisa merasakan lagi sebuah kenikmatan dari mengunyah daging ikan. Pada esok harinya, anjing yang dibawa oleh Luna sudah mulai rewel dan mengacak-acak berbagai buku yang selama ini dirawat oleh Tony. Dari situlah Tony pun kena gigitan anjing tersebut, yang berujung ia sengaja melepaskannya begitu saja. Jelas Luna langsung mengajak Tony untuk mencari keberadaan anjing itu. Walau pada akhirnya Tony langsung mengaku bahwa ia sengaja melepasnya atas perilaku tersebut, Luna pun langsung sedih sesedih-sedihnya karena ia tidak bisa lagi memiliki siapa-siapa selain Tony yang begitu cuek kepadanya. Dari awal kedatangannya, Luna sangat berharap untuk bisa membuat keturunan bersama Tony. Tak peduli keterbatasan fisik seperti apa yang ia alami, setidaknya mereka bisa membuat keluarga baru dan begitu seterusnya tanpa henti. Hanya saja Tony berkata kalau ia sudah terbiasa untuk menyendiri, yang dimana sebelum wabah ini terjadi, orang-orang sudah pada menjauhinya. Entah kalimat apa yang bisa menjelaskan perasaan Tony, tapi yang jelas perkataan itu pun benar-benar menyindir segelintir orang di dunia ini. Minggu demi minggu mereka lalui bersama dengan segala rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Dari sinilah Luna mulai belajar untuk memperbaiki berbagai panel surya yang ada di tiap rumah, dengan harapan ada sumber energi terbaru bagi manusia baru. Tidak terasa, hampir seluruh blok yang ada di kota ini sudah mereka sterilkan satu persatu. Walaupun ada satu rumah yang terlihat masih belum disterilkan. Padahal, rumah tersebut sudah berada di sebuah blok yang diberikan tanda X. Ketika masuk, Luna langsung disambut oleh jasad seorang ibu-ibu yang sedang terduduk di ruang makan. Yang ternyata, jasad itu adalah jasad dari ibunya Tony. Dengan kata lain, Tony sengaja untuk tidak mensterilkan rumah ini, dikarenakan ia sendiri tidak sanggup untuk melihat jasad ibunya. Meski pada akhirnya, Tony sudah mampu untuk merelakan ibunya tersebut. Dan mereka pun langsung bergegas untuk mengubur jasad itu. Setelah selesai, Luna berkata kalau ia ingin memberitahu sesuatu kepada Tony. Namun tiba-tiba belum aja dikasih tahu, scene malah langsung berganti keesokan harinya dan memperlihatkan Tony yang baru terbangun di sebuah rumah. Jelas kondisi ini membuat Tony penasaran. Apalagi ia juga mendengar sebuah percakapan dari dua orang atau lebih di lantai dasar. Yang setelah dicari tahu, ternyata Luna masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Patrick dan juga Violet. Tentu Tony merasa kecewa berat kepada Luna. Apalagi orang tuanya itu malah berkata kalau selama ini Tony tidak hanya sendirian, melainkan di pusat kota terdapat ribuan orang yang juga selamat dan mereka hidup berbahagia. Saat itu juga, Violet menawarkan Tony untuk bergabung dengan komunitas tersebut demi memulai kehidupan baru, serta meninggalkan kota ini yang tidak lagi memiliki harapan. Mendengar ajakan tersebut, Tony langsung pergi dari rumah itu. Yang anehnya lagi, Luna langsung berkata kalau kedua orang itu bukanlah orang tuanya. Tidak diketahui pasti mana yang harus dipercaya oleh Tony pada saat ini. Tapi yang jelas, ia tidak memiliki waktu untuk mengurus hal tersebut. Apalagi dengan segala celotehan Patrick yang menyinggung tentang sebuah komunitas. Walaupun untuk terakhir kalinya, Patrick masih saja merayu Tony untuk ikut bersamanya demi memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Atas ajakan inilah, Patrick pun langsung memberitahu bahwa di pusat kota, para dokter sudah membuat sebuah alat yang bisa menyatukan kehidupan manusia senormal mungkin tanpa harus mengingat hal-hal sedih yang pernah menimpa mereka sama sekali. Mau orang itu latar belakangnya seperti apa, mereka tetap saja bisa menyatukan umat manusia demi menjunjung tinggi rasa kebahagiaan dari masing-masing orang. Namun tetap saja, ajakan itu tidak membuat Tony tertarik sama sekali. Melainkan, ia lebih tertarik untuk hidup dalam kesunyian. Yang memang benar, dimulai hari itu, Tony sudah memulai lagi segala aktivitas seperti biasa. Meski kali ini tidak ada Luna yang menemaninya. Sedangkan Luna sendiri sudah berangkat ke pusat kota sambil ditemani oleh kedua orang tuanya. Sampai di suatu hari, Tony merasa kalau ia harus mencari tahu keberadaan Luna.
sambil melihat-lihat keberadaan sebuah kota yang dimaksud oleh Patrick. Pada saat itu jugalah Tony harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dan tentunya sangat memakan energi. Seperti halnya ia harus terus-terusan berganti mobil dan juga beristirahat di pinggir jalan. Dengan total waktu selama 3 hari 3 malam, Tony akhirnya melihat kota tersebut yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, Tony berhasil menemukan kediamannya Patrick. Ia langsung bergegas masuk secara diam-diam demi mencari seorang Luna. Dan ternyata Luna sudah berada di sebuah ruangan dengan banyak sekali kabel-kabel tidak jelas yang dihubungkan ke tubuhnya. Usut punya usut, Luna dipaksa untuk mengikuti treatment yang sudah diterapkan secara massal terhadap orang-orang di kota ini, yaitu penghapusan memori masa lalu demi memulai kehidupan baru. Yang sudah jelas, Patrick bersama Violet bukanlah orang tuanya Luna, melainkan mereka adalah orang biasa yang tidak saling kenal satu sama lain. Alhasil, di saat itu jugalah Luna langsung menembak Patrick yang mengetahui pelarian mereka berdua. Sedangkan Violet malah biasa-biasa saja dikarenakan Violet sendiri masih separuh sadar kalau ia bukanlah siapa-siapa Patrick maupun Luna. Keesokan harinya, Tony bersama Luna langsung bergegas untuk pergi dari kota itu sambil membawa beberapa ikan hias yang ada di rumahnya Patrick. Dengan alasan ikan bisa menemani Luna kapan saja dan tidak akan menggigit Tony seperti anjing yang sebelumnya. Dari sinilah Tony sadar betul kalau seluruh orang yang ada di kota ini hanya bisa berbahagia setiap waktunya, dikarenakan seluruh ingatan mereka sudah di-restart atau di-setel seperti baru. Padahal keluarga atau teman-teman yang ada saat ini tidak mereka kenal sebelumnya. Di akhir film, Tony dan Luna memutuskan untuk membuat keturunan secara alami serta kembali ke kota asal mereka dan membangun sebuah kehidupan. Dan film pun selesai.